Selamat pagi saudara, kembali Kompas Kalsel sepekan menyapa Anda. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya yang telah kami rangkum dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Priscilla Nikola, inilah Kompas Kalsel sepekan, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel sepekan pagi ini, saudara. Kebakaran hebat terjadi di Gang Sadar, Kelayan Luar, Banjarmasin pada Minggu malam. 15 rumah yang terbakar, 9 rusak total, dan 6 rumah rusak berat. Info, Gang, tolong, Mang. Di Gang Sadar, apinya membesar, Mang, tolong, Mang. Di Gang Sadar, tolong, Mang. Si jago merah membakar pemukiman padat penduduk di Kelurahan Kelayan Luar, Banjarmasin Minggu malam, sekitar jam 7 malam waktu setempat. Warga bilang api cepat membesar dan menyebar. Rumah yang berdempetan dan berbahan kayu memperparah kondisi ini. Pemadam dan relawan berhasil memadamkan api dalam 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga yang rumahnya terdampak berusaha membersihkan puing-puing serta mencari barang yang bisa diselamatkan. Pas kebakaran tuh, Pian ada dengar suara ledakan kah atau apa? Tidak, asal muasal api itu belum diketahui, tapi api itu langsung membesar. Nah, jadi asal muasal api itu belum diketahui, tapi api langsung membesar. Saat ini lokasi kebakaran telah dipasang garis polisi. Sementara penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Novel Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam operasi Sikat Intan, saudara, 135 tersangka premanisme ditangkap polisi. Ratusan barang bukti diamankan. Kita langsung di sini aja ya pertanyaannya. Menyasar aksi premanisme yang ganggu ketertiban masyarakat, operasi Sikat Intan digelar sejak tanggal 1 hingga 14 Mei 2025. 9 hari pelaksanaan, 135 orang ditangkap polisi. Barang bukti diamankan yakni 33 bilah senjata tajam, 106 botol miras, 117 butir obat-obatan terlarang, 68 paket sabu, 1 pucuk airsoft gun hingga sejumlah kendaraan bermotor. Dari sejumlah kasus yang diungkap, tindak pidana narkotika menjadi sorotan utama. Sejumlah tersangka merupakan residivis. Kasus pengancaman menggunakan airsoft gun juga jadi perhatian. Ini menjadi barang bukti kejahatan yang mereka lakukan. Kemudian sasaran daripada operasi ini adalah kegiatan-kegiatan atau praktek-praktek premanisme yang mengganggu masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang juga melakukan pungutan-pungutan liar, kemudian mabuk-mabukan yang mengganggu aktivitas masyarakat lain. Operasi ini juga mengungkap berbagai kasus lain seperti 21 kasus kepemilikan senjata tajam, 9 kasus perjudian, 5 kasus pengeroyokan, dan 4 kasus penganiayaan. Polda Kalimantan Selatan akan terus berkomitmen memberantas aksi premanisme di jalur perekonomian, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan resmi cabut status 1 pemantau pemilu. Pencabutan status dilakukan setelah kajian dugaan pelanggaran administrasi. Dengan rekomendasi Bawaslu Banjarbaru dan telaah hukum, KPU Provinsi Kalimantan Selatan resmi mencabut status dan hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia atau LPRI sebagai lembaga pemantau Pilwali Banjarbaru pada 9 Mei. Sementara gugatan LPRI di Mahkamah Konstitusi akan tetap mengikuti ketentuan MK. Namun dengan keputusan ini, LPRI sudah tidak memiliki kedudukan hukum untuk bisa menggugat ke MK. Karena gugatan sudah terregister, pihaknya tetap siap menghadapi sidang.
otomatis LPRI sudah tidak memiliki legal standing untuk bisa melakukan gugatan. Tapi itu kembali kepada Mahkamah Konstitusi, apakah karena ini sudah terregister ya, apakah kemudian Mahkamah Konstitusi meneruskan kepada sidang selanjutnya, ini kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi nanti siap mengikuti persidangan tanggal 15 nanti untuk KPU? Insya Allah siap. Adapun pelanggaran administrasi yang dilakukan LPRI yaitu melakukan kegiatan lain selain pengawasan PSU, yakni melakukan hitung cepat dan merilis hasil hitung cepat. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, Saudara, dunia pendidikan kembali menjadi sorotan setelah SMA Negeri 1 Sungai Tabu Kabupaten Banjar menggelar acara pengukuhan dan perpisahan peserta didik kelas 12 di sebuah klub malam di Banjarmasin. Pihak sekolah meminta maaf atas kegaduhan ini dan berdalih tidak mengetahui tempat yang disewa merupakan tempat hiburan malam. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah remaja berjoget di tempat yang identik dengan klub malam. Belakangan diketahui merupakan peserta didik di SMA Negeri 1 Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, yang sedang geladi bersih kegiatan pengukuhan dan perpisahan. Saat pengelola menyalakan musik untuk cek pengeras suara, Ketua Panitia Pengukuhan dan Perpisahan bilang aksi joget dilakukan spontan dan tidak masuk dalam rangkaian resmi acara. Terlebih, acara pengukuhan dan perpisahan digelar pukul 8 pagi hingga 12 siang, sepenuhnya diinisiasi peserta didik. Jadi kami tekankan di sini, joget-joget yang dilakukan oleh siswa kami itu bukan satu agenda dengan perpisahan dan pengukuhan, tetapi itu di luar agenda dari prosesi perpisahan dan pengukuhan tersebut. Tapi itu musik remix tuh, Bu? Itu musiknya musik, kalau menurut versi saya musik biasa aja. Jadi jauh dengan yang DJ nggak ada. Kepala SMA Negeri 1 Sungai Tabu, Eli Agustina, mengaku lengah dan tidak menyadari lokasi yang dipilih panitia peserta didik merupakan tempat hiburan malam. Eli mengaku telah menerima sanksi teguran keras dari Dinas Pendidikan Provinsi dan meminta maaf atas kegaduhan tersebut. Ketahuinya kita kan dari informasi anak-anak, dari sana tempatnya itu ada resto dan kafe gitu aja. Siswa ini menginginkan di luar dengan alasan tempatnya kalau di sekolah banyak memerlukan biaya, tenaga, dan katanya panas, jadi cuaca ya gitu. Nah sementara kita kan di daerah Sungai Tabu, Lepas Sungai Tabu ini untuk mencari tempat gedung pemerintah itu sangat jauh aksesnya Pak. Nah jadi sementara di sekolah anak-anak tetap kekeh mau di luar gitu. Sementara Bupati Banjar, Saidi Mansur, ikut menyayangkan terpilihnya tempat yang menurutnya tidak mencerminkan nilai budaya daerah. Saidi menyerukan agar kepala sekolah di Kabupaten Banjar lebih selektif dalam menentukan tempat dan konsep kegiatan peserta didik. Walaupun memang pengawasannya di provinsi, tapi ini bertempat di daerah Kabupaten Banjar sangat menyayangkan. Mudah-mudahan ini juga menjadi evaluasi kita bersama kepala sekolah yang ada di Kabupaten Banjar untuk tidak lagi melaksanakan di tempat hiburan malam, walaupun memang dilaksanakan di siang hari seperti itu tidak sesuai lah dengan kultur kita Serambi Mekah yang ada di Kabupaten Banjar. Menurut informasi sejumlah wali murid, setiap peserta didik dikenakan iuran sebesar Rp350.000 untuk mengikuti rangkaian pengukuhan dan perpisahan sekolah. Iuran tersebut mencakup perpisahan, khataman massal, dan foto ijazah. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya Menteri UMKM menangis di sidang kasus Mama Khas Banjar. Selengkapnya usai jeda berikut.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman sempat menangis sampaikan pandangan sebagai sahabat pengadilan di sidang Mama Khas Banjar. Pengadilan ini berlangsung karena tidak mencantumkan label kedaluarsa pada produk yang dijual. Ekonomi tahun 97-98, lalu kemudian jumlahnya meningkat pasca krisis. Menteri UMKM Maman Abdurrahman tak mampu membendung emosinya saat membacakan pandangannya sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan di sidang kasus Firly. Sesekali Maman menyeka air mata di hadapan majelis hakim di sidang ke-9 kasus Firly atau Mama Khas Banjar, Rabu siang. Firly adalah seorang pemilik toko oleh-oleh di Banjarbaru yang terancam pidana karena menjual produk tanpa label kadaluarsa. Kehadiran Maman merupakan bentuk empati dan dukungan proses hukum. Juga rasa tanggung jawab karena akan banyak berdampak negatif bagi pelaku UMKM di Indonesia jika kasus ini dibiarkan. Mereka mungkin pengusaha-pengusaha mikro yang jauh dari pembekalan terkait ilmu hukum. Itulah peran dan tugas kami sebagai pemerintah. Tadi dalam persidangan saya sampaikan, kalau misalnya mau ditanya siapa yang bertanggung jawab, saya ingin sampaikan kepada semuanya, saya yang bertanggung jawab. Tongkat tanggung jawab itu saya ambil. Dan saya jauh-jauh datang ke sini, ini adalah bentuk komitmen politik saya untuk mempertanggungjawabkan situasi yang terjadi hari ini terhadap kondisi pengusaha-pengusaha mikro kita di Indonesia. Sementara itu kasus ini membuat pelaku UMKM kuliner lain di Banjarbaru akui turut khawatir. Pelaku UMKM takut terjerat hukum dalam melaksanakan jual beli seperti yang dialami Firly. Merasa sangat-sangat ketakutan dengan hukum. Padahal kan kita itu sebagai ibu rumah tangga yang merintis dengan nol menjadi UMKM yang modal sedikit. Sementara menurut anggota Komisi 2 DPRD Banjarbaru, pemerintah harus hadir memberikan edukasi terkait aturan produk layak jual kepada UMKM. Berbeda dengan perusahaan besar, sehingga jika persyaratan kurang, dibina terlebih dahulu sebelum dilaporkan dan dipidanakan. Terlebih, Polri dan Kementerian UMKM telah jalin MOU sebagai komitmen agar UMKM terus tumbuh. Nah, sehingga ketika minimnya informasi yang diterima oleh para pelaku UMKM, disitulah kita harus memberikan pemahaman, memberikan pembinaan. Jika ada kesalahan, maka itu harus dilakukan, harus langsung dilaporkan, kemudian dipidanakan. Ini proses pembelajaran ini yang harus kita sama-sama kita ambil hikmahnya. Kedepan diharapkan lebih banyak pembinaan terhadap UMKM, mengantisipasi tindakan hukum agar tidak diterapkan lebih dulu daripada pembinaan. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Menteri UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, menilai Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak tepat diterapkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Pernyataan itu disampaikan Maman saat dialog bersama pelaku UMKM di Banjarbaru Rabu sore, usai sidang kasus Firly, pelaku UMKM. Menurut Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih relevan diterapkan pada jenis usaha dengan tingkat risiko tinggi terhadap konsumen, bukan pada aktivitas perdagangan kecil yang dijalankan di pasar atau tingkat lokal. Meski produk yang dihasilkan UMKM juga memiliki risiko, terlebih produk pangan. Namun menurutnya jangan sampai karena tidak mencantumkan label kadaluarsa, jadi dasar diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang alih-alih dibina, justru diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 2 miliar. Menurutnya, jika semua pelaku UMKM dituntut atas pelanggaran administratif menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang terancam adalah keberlangsungan ekonomi rakyat. Meski mengkritisi penerapan undang-undang, Maman tetap mengingatkan pelaku usaha wajib mematuhi aturan khususnya dalam hal administrasi dan standar produk.
dari proses penegakan hukum menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kurang tepat apabila diberlakukan bagi usaha mikro dan kecil. Maka dari itu, tetapi dalam kesempatan ini saya harus sampaikan, saya secara gentle juga saya harus sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu juga wajib menaati aturan, betul tidak? Sementara Firly, pelaku UMKM di Banjarbaru yang terancam pidana karena tidak mencantumkan label kadaluarsa, mengaku saat ini akan fokus menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya. Nah, masih sekarang ini mau fokus dulu buat ini menyelesaikan kasus sambil saya berbenah diri buat bertahap ini buat usaha lagi. Dan insya Allah ada niat lagi lah. Namun sesuai masukan Menteri UMKM, Firly akan meneruskan usahanya yang tutup sejak 1 Mei lalu. Dengan melakukan evaluasi dan pembenahan, agar para supplier, nelayan, dan 17 pekerja di toko oleh-oleh miliknya tidak kehilangan pekerjaan dan mata pencarian. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sejumlah organisasi masyarakat temui pemerintah kota dan DPR Kota Banjarbaru. Dukungan diberikan kepada aparat penegak hukum atas penanganan kasus UMKM di Banjarbaru. Di tengah kasus pidana pelaku UMKM yang masih bergulir, Dewan Adat Banjar bersama sejumlah organisasi masyarakat lakukan audiensi terkait pencegahan makanan dan minuman kedaluarsa. Kasmili, Ketua Umum Dewan Adat Banjar, mendukung upaya aparat penegak hukum. Menurutnya ini adalah pencegahan korban akibat produk makanan dan minuman kedaluarsa. Jangan sampai ini ada masalah di hari ini. Jadi kami mendukung penegakan hukum, pencegahan barang makan minuman yang kedaluarsa secara seperti hukum bahwa ini adalah sesuai aturan. Karena kalau sampai terjadi musibah baru ada proses hukumnya, ini sudah terlambat. Sementara Ketua DPRD Kota Banjarbaru, fasilitator audiensi, bilang dari kasus Mama Khas Banjar, banyak yang bisa diambil hikmah. Seperti pentingnya edukasi dan pengawasan kepada UMKM. Pastinya akan segera juga kita lanjuti, kita tindak lanjuti, baik itu aspirasinya dan juga nanti bagaimana program kita ke depan dalam hal mengurangi dan juga mungkin menghentikan adanya peredaran barang-barang yang tidak memiliki label. Satuan Tugas atau Satgas dinilai perlu dibentuk untuk pengawasan dan pembinaan dengan melibatkan stakeholder. Optimalisasi rumah packaging yang dimiliki Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru juga akan dilakukan untuk memberikan pelabelan pada kemasan produk UMKM di Banjarbaru. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya atasi banjir, sungai Jalan Veteran dibenahi. Sesaat lagi hanya di Kompas Kalsel sepekan. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel sepekan, Saudara. Peningkatan kapasitas sungai di kawasan Jalan Veteran Banjarmasin Tengah dalam proses pengerjaan. Langkah ini diharapkan menjadi solusi atasi banjir di Banjarmasin, serta menumbuhkan pariwisata dan ekonomi di kota Seribu Sungai. Peningkatan kapasitas sungai di Jalan Veteran ini masuk dalam program nasional Urban Flood Resilience Project yang dijalankan Balai Wilayah Sungai, BWS Kalimantan 3, dan pemerintah kota Banjarmasin.
Di tahap 25%, revitalisasi sungai telah mencakup pemancangan CCSP sepanjang 300 meter, serta pemancangan di rumah pompa di Sungai Gardu dan Sungai Bilu. Tahap pertama, dibangun 3 pintu air di ujung kelenteng, kawasan Tahir Square dan antara Sungai Bilu dan Sungai Gardu. Dengan peningkatan kapasitas sungai, diharapkan permasalahan banjir di Banjarmasin teratasi dengan pengelolaan air. Kita melakukan pemancangan CCSP itu sekitar 300 meter. Kemudian di rumah pompa juga sudah kita kerjakan pemancangan spunplail untuk spunplail di Sungai Gardu dan di Sungai Bilu. Lebar sungai veteran yang kita laksanakan saat ini itu nanti akan direncanakan atau dilaksanakan untuk lebar sekitar 8 meter dengan kedalaman sekitar 3 sampai 4 meter. Nah, dengan desain yang direncanakan itu direncanakan bisa untuk berfungsi sebagai pengendali banjir di lingkungan veteran. Menanggapi ini, warga berharap pembangunan memberi dampak positif seperti peningkatan ekonomi, mobilitas, dan pariwisata. Bagus saja untuk perkembangan kota Banjarmasin kan, memecah kemacetan kan selalu sini kan namanya apa? Waktu berbentukan pulang sekolah, pulang kerja kan kadang-kadang macet gitu. Dibangun jalan sebelah itu kan artinya lancar lah ya kalau. Bagi warga Bu. Bagus ya, kalau tambah bagus, orang berjalan-jalan rame karena kat 7 tarus saya ini rame orang lalu lalang apa sinjah karena makan beriadak bagian negara wisata kalau kena tuh. Di tahap pertama, pembangunan dianggarkan 209 miliar rupiah dengan pengerjaan 2 tahun. Dilanjutkan tahun 2026 dengan pemancangan CCSP 900 meter dan jembatan Simpang Ulin hingga Tahir Square, serta pelebaran sungai jadi 8 meter dan pengerukan 4 meter. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tunggakan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Kota Banjarbaru mencapai 23 miliar rupiah. Tunggakan berasal dari peserta mandiri. Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin yang membawahi wilayah Kota Banjarbaru, total tunggakan peserta mandiri JKN di Banjarbaru hingga Maret 2025 mencapai 23 miliar rupiah. Meliputi Kecamatan Banjarbaru Selatan 4 miliar, Banjarbaru Utara 5 miliar, Cempaka 1 miliar, Landasan Ulin 7 miliar, dan Liang Anggang 4,6 miliar. Dengan tingginya tunggakan, BPJS berharap peserta ikut program rencana pembayaran bertahap. Kita berharap peserta-peserta menunggak ini bisa mengikuti program pembayaran bertahap. Jadi masyarakat yang menunggak iuran itu bisa mengikuti program pembayaran bertahap. Bisa memilih berapa tahap, misalnya 4 tahap, 5 tahap, sampai dengan 12 tahap. Berbeda dengan peserta mandiri, peserta bukan penerima upah atau peserta yang ditanggung pemerintah tidak mengalami tunggakan. Yang menjadi jaminan ataupun menjadi kewajiban dari pemerintah Kota Banjarbaru itu sekitar 3,1 sampai 2,7 RM. Nah itu sudah kami siapkan dan ini kami bayar. Dari 3,1 miliar yang menjadi tanggung jawab pemerintah selama 1 tahun, telah dihitung dengan pertimbangan keaktifan peserta hingga akhir April 2025, diperkirakan akan meningkat hingga 80%. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, kondisi Taman Satwa atau Kebun Binatang Mini Jahri Saleh kian memprihatinkan. Pemerintah Kota Banjarmasin berencana segera melakukan perbaikan fasilitas untuk menunjang kawasan wisata dan edukasi di Banjarmasin tersebut. Perbaikan fasilitas Taman Satwa atau Kebun Binatang Mini Jahri Saleh jadi sorotan pemerintah Kota Banjarmasin. Saat berkunjung Selasa pagi,
Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyatakan prihatin dengan kondisi kebun binatang yang semestinya jadi kebanggaan kota ini. Sejumlah penangkaran disebut tidak terawat optimal. Muhammad Yamin menginstruksikan agar dinas dan stakeholder segera lakukan perbaikan dan pembenahan. Pak Anies juga berharap melakukan pembenahan, perbaikan fasilitas-fasilitas yang ada di kebun binatang Banjarmasin. Taman Satwa diharapkan bisa kembali eksis sebagai objek wisata dan rekreasi keluarga kembali. Kita sudah berkoordinasi dengan Sekda, dengan bagian organisasi bahwa kita minta rubahkan kebun binatang ini bukan kebun binatang lagi namanya, tapi Taman Edukasi Satwa. Jadi kita harapkan terutama anak-anak itu mengedukasi satwa-satwa apa yang ada di dalam sini. Evakuasi terhadap kebun binatang mini Jahri Saleh ini diharapkan membuatnya kembali nyaman dan aman bagi pengunjung untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi lainnya, Saudara, warga keluhkan kondisi sampah yang padati aliran drainase di depan Pasar Ahad, Kertakanyar. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kenyamanan dan berpotensi menimbulkan dampak kesehatan. Beginilah kondisi aliran drainase di depan Pasar Ahad, Kertakanyar, Kabupaten Banjar yang dipenuhi oleh sampah. Warga bilang kondisi ini sudah berlangsung lama tanpa penanganan memadai. Drainase dipenuhi sampah membuat aliran air tersumbat, sehingga menjadi sumber berkembang biak nyamuk dan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit. Bau yang terkadang muncul di aliran drainase juga buat warga sekitar tak nyaman. Lawan pandangan ini ada nyaman, Pak. Lihatlah sampahnya. Terus Bang menimbulkan bau tak sedap lah di sini. Lagi dua, Bang. Kadanya kan ada sampah ibaratnya bau. Ini kan plastik aja, kalau ada sampah yang kayak bekas iwak, bekas apa tuh ada dua. Cuman kalau ya hari hujan aja kan bau bangai lah di sini, atau sungainya itu itu aja. Cuman kalau hujan itu hampir 10 tahun gitu, dia ada pada awal lagi dikunjungi. Nah, jadi kayak seorang dulu kan lagi kecil masih bisa berenang di sini. Sekarang jangan berenang, air aja sudah nggak bisa dipakai. Nah, apalagi sampah numpuk, seakan-akan pembiaran gitu. Perlu kesadaran berbagai pihak menanggulangi permasalahan tercemarnya aliran drainase. Tanpa penanganan yang serius, persoalan ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari pencemaran lingkungan hingga mengancam kesehatan masyarakat. Novel Rafif, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lain untuk Anda. Di antaranya jelang kurban, pemesanan kambing dan sapi meningkat. Selengkapnya sesaat lagi. Masih bersama kami di Kompas Kalsel sepekan, Saudara. Harga kelapa parut di Pasar Lama Banjarmasin naik hingga 2 kali lipat dalam beberapa bulan terakhir. Naiknya harga disebut pedagang akibat sulitnya pasokan kelapa dari pengepul. Kenaikan harga kelapa dari Rp7.000 menjadi Rp15.000 per biji memberikan dampak besar bagi usaha kelapa parut di Pasar Lama Banjarmasin. Sejumlah penjual mengaku harus menyesuaikan harga jual agar tetap bertahan di tengah mahalnya bahan baku. Kelapa parut saat ini dijual beragam, mulai dari Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya.
Padahal sebelumnya masih berkisar Rp17.000 per kilogram. Kini naik hampir 50% selama 2 bulan terakhir. Saat ini kalau sekarang ini lah paling 15-an kilo lah, Bang. Kalau sebelumnya? Sebelumnya kalau sebelum bulan puasa tuh ada aja yang 30 kilo sampai 40 kilo. Ini gara-gara dampak apa nih sih, Bang? Ini ya gara-gara dampak ya harga, Bang. Kenaikan? Iya. Berapa kalau kelapa ini sendiri sebenarnya? Kalau sendirinya kalau sekarang kah ya 15.000 per bijinya. Kalau sebelumnya? Sebelumnya ya naiknya separuh lah, 8.000, 7.000 kalau sebelumnya. Dari 30 jalan Selawi lagi, ada 6 ton. Tapi harga jual saat ini berapa? Satu ini 30. Pedagang bilang kenaikan harga terjadi sejak bulan Ramadan karena pasokan kelapa dari pengepul berkurang tajam. Imbasnya, penjualan omset pedagang turun hingga 50% karena konsumen mengurangi pembelian. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jelang Idul Adha, permintaan kambing di Banjarmasin dan sapi di Kabupaten Banjar meningkat. Ratusan ekor kambing dan belasan sapi pedagang sudah dipesan. Meski belum ramai pembeli, namun sedikitnya 50 ekor kambing pedagang di Jalan RK Ilir Banjarmasin sudah dipesan sejak 1 Mei lalu. Pedagang bilang menyiapkan 300 ekor kambing dari Trenggalek, Jawa Timur untuk memenuhi permintaan kurban tahun ini. Dari setiap penjualan, pedagang meraup untung sekitar Rp300.000 per ekor. Harga kambing yang dijual beragam, mulai dari Rp2.500.000 hingga Rp3.500.000, tergantung jenis dan ukuran. Masih ada pesanan untuk sementara 50 ekoran Kak. Kurang lebihnya itu bisa lebih insyaallah. Cuman untuk sekarang ini terlalu lama kalau untuk kurban. Kurang 2 minggu sudah sedang untuk pesan itu. Kalau dibandingkan tahun-tahun kemarin ya nggak ada bedanya, cuman bedanya itu kalau sekarang nggak terlalu sulit lah ibaratnya kambing itu. Kalau tahun kemarinnya kan terkendala surat apa segala macam itu. Biasalah penyakit itu. Kalau sekarang alhamdulillah enggak. Sementara itu, pedagang sapi kurban di Desa Abumbun Jaya, Sungai Tabuk sudah dapat untung. Dari 24 ekor sapi Bali di kandang, 16 ekor telah dipesan sejak 2 bulan terakhir, menandakan minat pembeli tahun ini jauh lebih tinggi. Pedagang bilang bisa merasakan perputaran uang lebih cepat dan meningkatkan penghasilan jelang Idul Adha. Dengan nilai jual sapi 16 hingga 24 juta rupiah, tergantung ukuran dan kondisi fisik hewan. Ya, pesanan sudah mulai ramai. Banyak pelanggan-pelanggan kita yang datang ke sini memesan sapi sebelum hari raya sampai sekarang. Stok sudah ada banyak. Kalau di petani-petani yang kayak kita, kemungkinan besar untuk memenuhi kebutuhan kurban, kalau kami di sini cukup tersedia. Pedagang mengaku tahun ini pasokan lebih mudah didapat karena distribusi sapi dari Sulawesi, Kupang, dan Nusa Tenggara Barat tidak lagi terkendala. Tidak ada pembatasan pengiriman membuat stok di Kalimantan Selatan aman hingga Hari Raya Kurban. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, hasil pembangunan TMMD ke-124 di Desa Gunung Melati, Kabupaten Tanah Laut mulai terlihat. Tim pengawasan dan evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat pastikan pembangunan sasaran fisik dan non-fisik bermanfaat bagi masyarakat setempat. Tim Wasef Mabesat tinjau langsung TMMD ke-124 Kodim 1009 Tanah Laut di Desa Gunung Melati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Rabu siang. Kunjungan ini pastikan program pembangunan berjalan optimal,
yaitu pengerasan jalan Hubungkan Gunung Melati, Bluru, Bumi Jaya, serta pembangunan siring 660 meter dan gorong-gorong. Pengerjaan fisik telah capai 70%. Ini bertujuan mengakselerasi ekonomi warga. Ketua Tim Wasef Kolonel Infanteri Bagus Budi Adrianto dukung penuh TMMD dan tekankan sinergitas TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memajukan desa. Harapannya kami dari Angkatan Darat harus akan sangat membantu masyarakat yang ada di desa di kampung sini. Jadi harapannya membantu pemerintah daerah agar masyarakat membuka aksesnya lebih baik untuk kemajuan meningkatkan roda perputaran ekonomi. Kehadiran TMMD di desa ini diapresiasi warga karena diharapkan membantu geliat ekonomi warga, terlebih di bidang pertanian yang sedang jadi sorotan. Alhamdulillah kami sebagai warga Desa Gunung Melati sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala dan berterima kasih kepada TNI yang sudah didukung oleh Bapak Kepala Desa. Beliau TNI juga yang sekarang terpilih menjadi Kepala Desa. Alhamdulillah sekarang ada TMMD di Desa Gunung Melati. Sangat bantu sekali dengan adanya jalan yang dibaiki, infrastruktur yang lain yang akan dibangun lagi. Selain jalan, pembangunan dan perbaikan juga menyasar bedah rumah tidak layak huni, renovasi musola, dan pembuatan MCK. Terdapat pula sasaran non-fisik lain, seperti sosialisasi. TMMD ke-124, contoh nyata kolaborasi TNI Rakyat demi kesejahteraan bersama. Syamsul Alam, Kompas TV, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Beralih ke informasi lain, Saudara. Seorang ibu rumah tangga di Banjarmasin mengolah tempe jadi cemilan renyah dan bernilai ekonomis. Usaha yang dirintis sejak 5 tahun lalu ini telah berkembang menjadi produk oleh-oleh favorit. Bermula dari keinginan isi waktu luang di sela kesibukan ibu rumah tangga, Ibu Baik mengolah tempe jadi makanan ringan bernilai ekonomi. Proses pengolahan keripik tempe masih manual, mulai dari pembuatan adonan hingga penggorengan dan pengemasan. Meski sederhana, kualitas produk tetap dijaga agar menghasilkan keripik tempe yang renyah dan tahan lama. Dalam sekali produksi, Bu Baik menghasilkan sekitar 4 kg keripik tempe. Latar belakang kami bikin usaha keripik tempe ini karena kami rata-rata di sini banyak ibu-ibu pengangguran. Jadi daripada kami cuma ngerumpi-ngerumpi biasa-biasa aja, akhirnya kami bikin kelompok. Ini yang waktu itu belum ada yang jual keripik tempe ini. Lalu kami, ayo kita bikin keripik tempe gitu. Terus awalnya kami berenam tuh tadi. Usaha ini juga memberikan peluang kerja bagi warga sekitar, terutama ibu rumah tangga. Alhamdulillah, nyata menambah penghasilan. Nambah pengalaman, iya. Banyak teman jadinya. Perbungkusnya keripik tempe ini dibanderol Rp8.000. Keripik tempe ini masih dipasarkan secara konvensional, seperti penjualan langsung pada kegiatan bazar, promosi dari mulut ke mulut, serta melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp. Noval Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya liburan seru wisata di Pantai Batakan. Tetap di Kompas Kalsel sepekan. Ajang ekspresi komunitas pecinta skuter klasik, fashion retro, dan musik alternatif digelar di Banjarmasin. Banjarmasin Mods May Day jadi event keberagaman budaya dalam semangat toleransi dan inovasi.
Banjarmasin Mods May Day berlangsung di Wetland Square mulai Selasa sore. Ini adalah ajang tahunan sebagai ekspresi komunitas pecinta skuter klasik, fashion retro, dan musik alternatif. Event ini menandakan eksisnya subkultur mods di kota Banjarmasin yang jadi keberagaman budaya dalam semangat toleransi dan inovasi. Mods May Day bukan hanya sekedar perayaan gaya hidup dan musik, tapi juga merupakan bentuk ekspresi kebebasan, persaudaraan, dan semangat kreatif anak muda. Ini adalah ruang di mana komunitas bisa berkumpul, berkarya, dan menunjukkan bahwa semangat klasik dari era 60-an masih hidup dan relevan hingga kini, terutama di Banjarmasin khususnya, kota seribu sungai yang kaya akan semangat budaya dan kreativitas. Pemerintah Kota Banjarmasin sambut baik kegiatan ini sebagai upaya menggeliatkan ekonomi kreatif lokal, serta meningkatkan kreativitas di Kota Banjarmasin tanpa meninggalkan budaya lokal. Saya yakin kegiatan ini dapat berdampak positif bukan hanya dalam membangun komunitas dan ekspresi diri generasi muda di Kota Banjarmasin, tetapi turut menggerakkan ekonomi kreatif lokal kita, mulai dari pelaku thrift, tenan kopi, musisi, hingga para pengrajin dan pelaku UMKM lainnya. Banjarmasin Mods May Day akan diisi beragam kegiatan seperti parade, pertunjukan musik, bazar kreatif, hingga temu komunitas. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, ditemui kopi lokal yang unik, namanya Liberica Bati-Bati. Kopi ini tumbuh di dataran rendah, di bawah tumpukan pohon nangka dan pepaya. Meski memiliki cita rasa yang berbeda dari kopi lainnya, Liberica Bati-Bati nyatanya masih terpinggirkan untuk dipasarkan. Di lahan dataran rendah yang dipenuhi pohon tua, seorang petani memanen kopi merah dengan dibantu calon pembeli. Bukan di pegunungan, kopi ini tumbuh di Desa Ujung, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Namanya kopi Liberica Bati-Bati atau yang akrab disebut Liberty. Panen harus dilakukan saat buah merah untuk menjaga rasa dan aroma. Dari hasil panen yang teliti, Liberty menghasilkan rasa kacang dengan akhir yang manis dan lembut. Kopi ini ditanam dengan sistem tumpang sari, berdiri di antara pohon nangka dan pepaya, membuatnya punya cita rasa khas. Meski unik, Liberty belum banyak dikenal di kedai-kedai kopi di Kalimantan Selatan dan belum memberikan dampak besar untuk petani. Dalam seminggu, petani hanya panen sekitar 20 kg. Separuhnya dibagikan ke warga, sisanya dijual ke kedai yang ingin mengenalkan Liberty ke pasar. Harganya baru Rp35.000 per kilogram dalam bentuk kering, setelah dijemur selama 2 pekan. Hanya di kawan-kawan yang belum tahu nih penanamannya, hasil produksinya gimana itu belum tahu. Jadinya kurang peminatnya. Tapi dalam seminggu berapa kali panen? Iya, sekali panen lah seminggu itu. Satu kali panen tuh bisa menghasilkan berapa, Bang? Ya bisa 20, bisa 15, tergantung yang masak aja. Said Ahmad, seorang pembeli, tetap juga bantu memanen dan mengolah secara natural. Kopi yang dibeli dipanggang sendiri dan disajikan di kedainya sebagai menu utama. Kalau untuk di tempat ulun, di kedai ulun sorang, peminatnya lagi naik-naiknya nih. Lagi orang-orang yang bertandang atau pelanggan atau customer atau yang kawan pasti mencari kopi lokal. Karena mungkin peralihan selera mas lah, dari yang sudah terlalu sering meicip kopi-kopi varian jenis kopi lain di berbagai daerah. Jadi kawan-kawan yang datang mau merasakan kopi lokal kita sendiri. Liberica Kalimantan Selatan dinilai layak naik kelas, tidak hanya dijual dalam bentuk biji mentah.
Kopi Liberica Bati-Bati adalah warisan rasa dari dataran rendah yang layak menjadi kebanggaan Kalimantan Selatan. Arpawi, Kompas TV Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Saudara, bayangkan jelajahi pantai dengan ATV, menikmati romantisnya naik kereta kuda atau sekadar tertawa lepas bersama sahabat di bawah rindang pohon ditemani deburan ombak. Nah, kali ini kami akan membawa Anda ke tempat untuk menikmati semua itu, Pantai Batakan. Pantai ini masih jadi unggulan wisata bahari di Kalimantan Selatan. Kegembiraan menjadi pemandangan awal menyiratkan kebahagiaan yang menular di pesisir tanah laut ini. Pantai Batakan di Kabupaten Tanah Laut ini memang masih jadi unggulan wisata bahari di Kalimantan Selatan yang lebih dekat dengan ibu kota Kalimantan Selatan. Hamparan pasir yang lembut, ombak tenang yang ramah bagi anak-anak jadi alasan kenapa pantai ini cocok untuk liburan keluarga. Ya, banyaknya kegiatan seru ditemui di Pantai Batakan. Mulai dari kereta kuda bersama keluarga, hingga pacu adrenalin dengan sewa motor ATV. Pengunjung pun bebas memilih cara menyusuri pantai dari ujung ke ujung. Kalau paling ramainya berapa Pian pernah? Ya 300 lah, 500. Itu berapa kali disewa tuh? Kalau sewanya 20 menit 50.000. Pengunjung juga bisa sekadar santai di kursi pantai, jadi pilihan menikmati suasana pantai, sambil mengagumi keindahan alam Pantai Batakan. Rasanya karena baru pertama kali lagi ya ke Batakan, jadi banyak perubahan sih dan pastinya seru sih, banyak wahana-wahananya, banyak kayak yang baru-barunya gitu. Juga bagi pemburu cindera mata, pantai ini bisa jadi idaman para shopaholic. Ya, foto-foto, belanja-belanja. Tadi ada yang jualan ikan asin. Beli sahur. Nah, nanti beli sahur. Beli topi. Iya, topi baru, kacamata baru. Iya, semua baru. Oh iya, di sini pengunjung juga bisa bermalam. Boleh bawa tenda sendiri atau menyewa glamping. Juga tersedia banyak penginapan di sepanjang pantai. Nah, saatnya biarkan waktu berhenti sejenak. Hanya kita, pemandangan alam, cengkrama bersama teman, menjadi momen kenangan yang diukir di Pantai Batakan. Segera kemasi barang Anda, saatnya berlibur. Syamsul Alam, Dimas Pangestu, Kompas TV, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel sepekan hari ini. Saya, Priscilla Nikola, beserta kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berkumpul dengan keluarga, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.